Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Sepiana dari kelas Perbankan Syariah E dengan NIM 4022101141. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai materi jenazah. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang memandikan jenazah. Pertanyaannya, bagaimana jika saat memandikan jenazah tidak ada air? Apakah ada solusinya? Nah, itu boleh ditayamumkan sebagai ganti dari kewajiban memandikan jenazah. Melakukan tayamum itu hukumnya wajib karena menjadi proses penyucian yang tidak berkaitan dengan menghilangkan najis. Walaupun terdapat kewajiban menghilangkan najis dari tubuh jenazah sebelum memandikannya, sebagaimana kewajiban memandikan karena junub. Sebagaimana alasan wajibnya, bertayamum bagi orang yang junub adalah karena tidak terdapat air. Demikian halnya memandikan jenazah karena tidak terdapat air. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana jika jenazahnya korban kecelakaan yang tubuhnya luka berat, apa masih harus dimandikan? Jika seseorang meninggal dalam keadaan kecelakaan lalu lintas dan hancur, dimandikan hanya bagian potongan tubuhnya saja yang masih utuh, walaupun hanya sepotong tangan saja, karena memandikan jenazah itu kan hanya mengalirkan air ke tubuh si mayit tersebut. Kalau masih mengeluarkan najis, nah itu disumbat biar air keluar, biar bisa keluar semua. Setelah itu, saat mengkafani dikumpulkan sisa potongan tubuh, lalu dibungkus dan disolatkan dan digebumikan seperti biasanya. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, apabila seseorang meninggal tenggelam di laut dan baru ditemukan 1 hari setelahnya, apakah masih harus dimandikan? Iya, tetap dimandikan. Namun, jika jasad jenazah diangkat dalam kondisi rusak dan tidak dapat dimandikan dengan cara sebagaimana yang ditetapkan syariat, maka cukup dilakukan dengan mengalirkan air ke seluruh bagian jasad jenazah tersebut. Jika ketersediaan air tidak mencukupi untuk memandikan mayit, atau ada bagian tubuh yang berbahaya jika terkena air, maka dimandikan sebagian tubuhnya dan sebagian lainnya dimandikan dengan cara ditayamumkan. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai mengkafani jenazah. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa mayat harus diberi kain kafan jika pada akhirnya saat menguburkan jenazah tali tersebut dilepas? Adapun melepas tali pocong di kepala dan kaki, hukumnya mustahab atau dianjurkan. Karena tujuan mengikat kain kafan adalah agar tidak tercecernya kain kafan karena berlapis-lapis. Dan hal ini sudah dikhawatirkan lagi ketika mayat sudah dimasukkan ke liang kubur. Dan diriwayatkan juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau meletakkan Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i ke dalam liang kuburnya. Nabi melepas al-ahilah pada mulutnya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa tali dan kain kafan harus berjumlah ganjil dan apa kain kafan harus berwarna putih? Nah, sebab agar sesuai dengan sunahnya dan dibolehkan mengkafani mayit dengan 2 helai kain, meskipun 3 helai kain atau ganjil itu lebih baik. Dan kain kafan itu tidak harus berwarna putih. Menggunakan kain kafan putih untuk membungkus jenazah hukumnya sunnah. Pastikan pula tidak menggunakan kain yang menerawang atau tipis hingga menampakkan kulit jenazah. Terjamin bisa menutupi seluruh tubuh dengan baik. Pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa minyak wangi yang digunakan minyak wangi cendana? Apa tidak boleh memakai minyak wangi lain? Nah, karena kan minyak wangi cendana itu merupakan minyak wangi khusus mayat. Nah, kalau menggunakan minyak wangi lainnya, takutnya nanti kalau si jenazah itu gentayangan. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai mensalatkan jenazah. Pertanyaan yang pertama yaitu, misalkan dalam satu wilayah kebetulan semua penghuninya perempuan. Saat mensalatkan jenazah apakah boleh imamnya perempuan? Ia dibolehkan jika memang di suatu wilayah tersebut benar-benar tidak ada seorang lelaki, tidak apa-apa yang menjadi imam perempuan jika perempuan itu paham akan tata cara mensalatkan jenazah. Yang kedua yaitu, bagaimana jika saat sholat ternyata makmumnya hanya 1 orang atau bahkan tidak ada? Apa sholatnya masih bisa dilanjutkan jikalau pihak keluarga atau yang lainnya tidak ada yang mau ikut mensalatkan? Entah itu apa penyebabnya, bisa dilanjutkan supaya jenazahnya bisa cepat dikebumikan.
Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan tentang menguburkan jenazah. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam kondisi mendesak, misal dalam satu wilayah terdapat 3 orang dan satunya meninggal, tidak memungkinkan kedua orang tersebut dapat menurunkan sang jenazah dengan pelan. Apakah dalam kondisi yang terdesak seperti itu, apakah boleh jenazah langsung dilempar ke liang lahat? Atau bagaimana dengan korban COVID-19 yang saat dimakamkan langsung dilemparkan ke liang lahat oleh petugas karena takut tertular? Tidak boleh. Ada alat seperti katrol sederhana dan bidang miring dengan penahan tali agar bisa masuk ke liang lahat dengan pelan, rapi, serta manusiawi. Hal tersebut dilakukan apabila hanya ada 2 orang atau terbatas tenaga manusia serta apabila pengubur adalah takut tertular penyakit menular tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah saat jenazah dimakamkan tali jenazah harus dilepas? Bagaimana jika lupa dilepas? Iya, apabila mayat sudah diletakkan di kubur, maka dilepaslah segenap ikatan dari tubuhnya, berharap nasib baik yang membebaskannya dari kesulitan di alam bardesah. Dan hukumnya makruh bila mana ada sesuatu yang mengikat bagian tubuh jenazah, baik jenazah anak-anak maupun jenazah dewasa. Untuk yang terakhir yaitu haruskah jenazah saat dikuburkan menghadap kiblat? Bagaimana jika yang mengubur itu orang buta arah? Nah, menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah perbuatan baik. Namun jika tidak dihadapkan, maka tidak apa-apa. Tidak ada dalil tertentu yang mengharuskan jenazah untuk dihadapkan ke arah kiblat. Nah, baik teman-teman, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab mengenai praktek jenazah. Apabila dalam menyampaikan ada kata-kata yang kurang benar atau terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.